멈춘 시간 속 잠든 널 Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. Aspek pertama meliputi pengaruh organisasi terhadap manusia, sedangkan aspek kedua, pengaruh manusia terhadap organisasi. Selain masalah motivasi dan kepemimpinan, ilmu perilaku organisasi mengkaji juga beberapa aspek strategis dalam organisasi, seperti pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, komunikasi, stres dan konflik, produktivitas dan kinerja. Baiklah, kita membahas 4 sifat manusia. Yang pertama itu melankolis, biasanya memiliki karakter perfect, perencana, kurang aksi. Yang kedua, koleris, leadershipnya yang kuat, mau beda sendiri, berbicara belak-belakan. Yang ketiga, sanguinis, populer, suka tampil. Dan yang keempat, flegmatis, jiwa tenang, cinta damai, susah memutuskan sesuatu, kalem, cool. Efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi adalah lebih banyak dari jumlah efektivitas individu dan kelompok. Organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatnya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Efektivitas organisasi yang pertama itu lingkungan, teknologi, pilihan strategis, struktur, proses, dan kebudayaan. Sebab-sebab efektivitas kelompok: kepaduan, kepemimpinan, struktur, status, peranan, dan norma-norma. Sebab-sebab efektivitas individu: kemampuan, keahlian, pengetahuan, sikap, motivasi, dan stres. Pendekatan tujuan digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Perlu diingat bahwa 2 kesimpulan pokok dari teori sistem adalah: yang pertama, bahwa kriteria aktivitas efektivitas harus menggambarkan siklus input, proses, lalu output, tidak hanya output saja. Dan yang kedua, bahwa kriteria efektivitas harus menggambarkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungan yang lebih luas, tempat hidupnya organisasi. Dari 2 yang tadi, kita dapat menarik 2 kesimpulan. Yang pertama, efektivitas organisasi adalah konsep yang sangat luas, yang mencakup sejumlah komponen konsep. 2. Tugas manajemen adalah mempertahankan keseimbangan yang optimal antara semua komponen konsep. Perilaku individu dan perbedaannya. Perilaku individu, variabel psikologis. Yang pertama, persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Variabel lingkungan, keluarga, tingkat sosial, kebudayaan. Variabel fisiologis, mental, dan fisik. Perilaku timbul karena suatu sebab. Perilaku diarahkan kepada tujuan. Perilaku yang dapat diamati masih dapat diukur. Perilaku yang tidak langsung dapat diamati seperti berpikir, berpersepsi. Perilaku bermotivasi. Persepsi adalah proses kognitif yang digunakan oleh seseorang untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya. Sikap adalah bagian hakiki dari kepribadian seseorang. Namun, sejumlah teori mencoba memperhitungkan pembentukan dan perubahan sikap. Pembentukan sikap. Ada banyak sumber dari pembentukan sikap. Sikap dibentuk dari keluarga, teman sejawat dalam kelompok, masyarakat, dan pengalaman pekerja sebelumnya. Sikap dan nilai. Nilai berhubungan dengan erat dengan sikap, dalam arti bahwa nilai dapat digunakan sebagai suatu cara mengorganisasi sejumlah sikap. Kepribadian ialah pola perilaku dan proses mental yang unik yang mencirikan seseorang.
Hubungan antara perilaku dengan kepribadian mungkin merupakan salah satu masalah paling rumit yang harus dipahami oleh para manajer. Kepribadian amat banyak dipengaruhi oleh faktor kebudayaan dan sosial. Mengelola perbedaan individu dalam organisasi. Perbedaan menunjukkan hal-hal yang tidak selalu sama dan serupa di antara setiap manusia. Definisi ini menggarisbawahi adanya 3 hal penting dalam pengelolaan perbedaan. Yang pertama, ada banyak dimensi dan komponen perbedaan. Hal ini berarti bahwa perbedaan itu ada pada tiap orang. Hal ini bukan mengenai persoalan umur, ras, ataupun gender. Perbedaan bukan pula menempatkan orang kulit putih di atas kelompok yang lain. Perbedaan menyebabkan kita berbeda dan unik satu sama lain. Yang kedua, perbedaan tidak sama dengan berbeda. Berbeda mencakup semua hal yang berbeda sekaligus serupa. Mengelola perbedaan berarti mengatur kedua hal tersebut secara bersamaan. Yang ketiga, perbedaan mencakup perpaduan antara hal-hal yang serupa dan hal-hal yang berbeda. Bukan hanya satu-satunya, dengan adanya perbedaan dalam organisasi, para manajer diharapkan dapat menyatukan hal-hal tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.